Ya Ustaz, bagaimana dengan bacaan usolli? Melafadzkan niat, terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunnahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin kali kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Asy-Syairazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbabit talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluha al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syairazi adalah Abu Abdullah Zubairi, di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan sholat karena sholat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Az-Zubairi maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata, wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, akan tetapi adalah mengucapkan takbiratul ihram. Makanya Pak, ulama mazhab Syafi'iyah terdahulu enggak setuju dengan pendapat Abu Abdullah Zubairi. Pendapat Abu Abdullah Zubairi dibantah oleh Imam Nawawi, Imam Syairazi, Ar-Rafi'i, ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'iyah semua itu Pak. Ini adanya di mazhab Syafi'i. Adapun di 3 mazhab yang lain enggak ada. Maksudnya tidak disyariatkan. Sekarang oke lah. Sekarang kita lihat dalilnya, ada enggak dalil dari Rasulullah SAW? Rasulullah melafadzkan niat? Enggak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengajarkan seorang yang sholatnya nggak becus, apa kata Rasulullah SAW kepada dia? Idza qumta ila shalah fatawaddo, tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Tuh lihat. Kalau kamu mau sholat berwudulah, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbirlah. Lihat, Rasulullah tidak mengajarkan apa? Lalu ucapkan niat. Makanya seluruh ulama sepakat niat tempatnya di mana? Di hati. Rasulullah tidak pernah kita mendengar mau sholat melafadzkan niat Pak. Tidak pula para sahabat. Kalaulah Rasulullah melafadzkan niat, pasti sudah diketahui oleh para sahabat dan dinukil kepada kita, ya, oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niat itu cukup di mana Pak? Saya pernah Pak ketemu sama bapak-bapak. Dia berkata, Ustadz, saya nggak berani sholat tawaf. Loh, kenapa Pak? Belum hafal niatnya. Ya Allah, memberatkan kan jadinya. Saya bilang, Pak, Islam itu mudah. Cukup di hati Bapak mau sholat tawaf selesai. Nggak perlu susah-susah usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati fil masjidil harami lillahi ta'ala. Saya diceritakan sama teman saya ketika ada yang seperti itu Pak, ada orang Arab Badui menegur di belakangnya, Pak, kurang Pak, kurang. Kurang apanya? Harinya belum, tanggalnya belum. Kenapa harus disebutkan semua itu? Allah Maha tahu kok. Cukup di hati selesai. Islam mudah kan? Sebagian lagi terkadang Pak, ada yang mengharuskan pokoknya ketika takbiratul ihram niat lagi. Allah, niat lagi tuh. Oh, gak jadi. Allah, gak jadi lagi Pak. Sampai ada yang sampai keluar urat sarafnya Pak. Allah, benar Pak. Dan anehnya lagi Pak, pas nggak ada jadi begitu, Allah, imamnya ruku, Allah langsung jadi, Allahu Akbar. Kan aneh ya kan? Makanya Ibnu Jauzi mengatakan aneh sekali orang itu. Dari tadi nggak jadi, pas imam ruku langsung jadi. Ya, apa bedanya ini dan itu, kata mereka. Inilah ya akhwat Islam, ini termasuk waswas syaitan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Agama kita mudah. Rasulullah kalau sholat gampang, Allahu Akbar, selesai. Iya.